Baik, selamat siang Ibu Nurul yang saya hormati dan selamat siang teman-teman semua yang saya kasihi. Perkenalkan nama saya Yanwito Alan. Di sini perkenankan saya untuk memaparkan rancangan model bisnis rumah hiburan dewasa dan anak yang bernama Unity Zone dengan tagline One Zone Endless Joy for Everyone. Nah, langsung saja kita masuk ke bab satu yaitu pendahuluan. Di mana terdapat lingkungan eksternal, yaitu ada lingkungan eksternal ekonomi, sosial budaya, demografi, dan pemerintahan. Untuk lingkungan eksternal ekonomi itu sendiri, yaitu perkembangan industri hiburan nasional berdasarkan data dari Kemenparekraf menyatakan bahwa Indonesia mengalami peningkatan setelah memasuki era pasca pandemi dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 6,5% pada tahun 2021 dan 6,7% pada tahun 2022. Nah, pada lingkungan eksternal sosial dan budaya, berdasarkan hasil dari Asia Care Survey tahun 2024 yang dilakukan oleh Manulife, masyarakat Indonesia itu memiliki kekhawatiran terhadap gangguan kesehatan mental dari survei yang dilakukan kepada lebih dari 1.000 responden, tercatat stres atau burnout menjadi gangguan kesehatan mental yang paling dikhawatirkan. Nah, ini dapat dilihat dari data di sebelah kanan ini, bahwasannya terlihat dari jumlah responden yang menjawab mencapai 56% dari total responden. Jadi, mereka ini mengaku sering merasa stres atau burnout akibat tuntutan pekerjaan, tuntutan akademik, dan mungkin masalah keluarga. Lalu untuk lingkungan eksternal demografi, tadi berdasarkan data dari Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2024 itu tercatat sebanyak 972,16 ribu jiwa, dan di penduduk Kota Jakarta itu tercatat sebanyak 414,7 ribu jiwa dengan luas wilayah yang jauh lebih kecil dibandingkan luas wilayah Bantul. Nah, dengan kombinasi jumlah penduduk yang besar, lokasi strategis, dan kedekatan dengan Kota Yogyakarta, daerah utara Bantul ini memiliki daya tarik sebagai pasar potensial untuk bisnis hiburan. Nah, hal ini memungkinkan pengembangan bisnis untuk menjaga segmen keluarga yang mencari pengalaman hiburan berkualitas dalam jarak tempuh yang mungkin relatif lebih dekat. Untuk lingkungan eksternal pemerintahan itu sendiri, yaitu dukungan pemerintahan terhadap bisnis biliar di Indonesia menunjukkan langkah strategis untuk mengembangkan olahraga ini menjadi bagian penting dari industri olahraga nasional. Jadi, dilihat data dari sebelah kanan ini, Menpora Dito ini, jadi pemerintah full support untuk pembinaan olahraga biliar. Jadi, pemerintahan melalui Kemenpora menekankan pentingnya pembinaan olahraga biliar sebagai bagian dari desain besar olahraga nasional. Nah, ini mencerminkan visi jangka panjang pemerintahan untuk menjadikan biliar tidak hanya sebagai cabang olahraga saja, tetapi juga sebagai sektor ekonomi kreatif. Lalu lingkungan internalnya ada tiga, yaitu konsep bisnis, kekuatan, dan kelemahan. Untuk konsep bisnis itu, eh, Unity Zone dirancang untuk memberikan pengalaman yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi semua pengunjung, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Nah, pada lantai satu itu area permainan anak yang dirancang dengan tema yang menarik dan menciptakan suasana yang mengundang imajinasi. Ya, di sini di lantai satu ini bisa digunakan juga tidak hanya untuk anak-anak, tetapi remaja dan dewasa pun bisa ikut bermain di dalam situ. Untuk lantai kedua, suasana modern dan elegan diciptakan untuk menarik pengunjung dewasa yang menyukai permainan biliar. Lalu untuk kekuatannya, jadi kerjasama yang pertama adalah kerjasama dengan para investor yang telah siap berinvestasi pada bisnis ini, lalu mempunyai akses kerjasama dengan pemerintahan daerah, lalu mempunyai akses kerjasama dengan penyedia fasilitas, seperti fasilitas biliar dan fasilitas area permainan anak, seperti trampolin, handi bola, dan lain sebagainya.
Nah, untuk kelemahannya yaitu yang pertama kemampuan dalam operasional yang masih minim pengalaman. Yang kedua adalah biaya modal dan operasional yang tinggi, terutama untuk pengadaan infrastruktur dan fasilitas. Lalu distribusi pemasaran yang masih konvensional, baik hiburan anak-anak maupun dewasa. Nah, untuk lokasinya sendiri yang sudah saya sebutkan tadi, saya menyasar ke pada gambar di sebelah kiri ini di lingkaran merah, eh, Bantul di bagian utara. Alasannya adalah dekat, yang pertama adalah dekat dengan perbatasan kota Yogyakarta Bandung. Jadi menjangkau dua segmen pasar sekaligus, jadi masyarakat Yogyakarta bagian selatan dan masyarakat Bantul di bagian utara. Nah, di lokasi ini menjadi titik tengah yang mudah diakses oleh kedua wilayah tersebut, sehingga dapat menjadi lebih banyak pengunjung. Yang kedua adalah mengatasi kesenjangan akses hiburan. Jadi, banyak warga di Yogyakarta bagian selatan dan Bantul merasa mungkin terlalu jauh untuk pergi ke pusat kota hanya untuk pusat kota Yogyakarta hanya untuk menikmati fasilitas seperti biliar atau tempat hiburan anak yang mungkin hanya ada di mal-mal tertentu seperti itu. Nah, yang ketiga adalah minimnya persaingan. Jadi di kota Yogyakarta ini dengan jumlah penduduk sekitar yang saya sebutkan tadi 414,7 juta jiwa memiliki tingkat kepadatan tinggi serta sudah menjadi pusat bisnis hiburan yang mapan, mungkin mapan. Nah, jadi kompetisi di sektor hiburan seperti biliar di kota ini cenderung lebih ketat sampai jika mau bermain biliar harus mendaftarkan waiting list terlebih dahulu karena tempat-tempat biliar itu sudah terlalu ramai. Seperti itu. Nah, pada lokasi ini, di mana berada di jalan yang relatif sepi, memberikan keunggulan untuk membangun bisnis tanpa harus bersaing langsung dengan pusat hiburan mungkin di pusat kota. Lalu masuk ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya yaitu meskipun Yogyakarta dan Bantul memiliki berbagai destinasi hiburan keluarga, belum tersedia secara optimal fasilitas terpadu yang mengakomodasi kebutuhan hiburan anak-anak dan orang dewasa dalam satu lokasi. Nah, padahal tingginya tingkat stres masyarakat dan meningkatnya minat terhadap aktivitas rekreasi, baik untuk anak-anak maupun dewasa, menunjukkan adanya kebutuhan yang signifikan akan tempat hiburan yang mampu menawarkan pengalaman menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Dan selain itu, meskipun permainan anak seperti soft play dan olahraga seperti biliar memiliki pangsa pasar yang stabil di Jakarta dan Bantul. Nah, konsep bisnis yang menggabungkan keduanya ini dalam satu lokasi belum banyak dikembangkan. Dengan demikian, diperlukan sebuah rencana bisnis yang lengkap untuk mengembangkan rumah hiburan ini sebagai solusi terpadu bagi keluarga sekaligus menguji kelayakannya di pasar lokal. Lalu untuk pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana model perancangan bisnis yang tepat untuk membuat usaha yang mengkolaborasikan permainan anak dan dewasa. Lalu yang kedua adalah, apakah model bisnis tersebut layak untuk diimplementasikan melalui analisis kelayakan finansial seperti revenue cost ratio, net present value, internal rate of return (IRR), dan payback period. Untuk tujuan penelitiannya itu ya, aduh, yang pertama adalah untuk mengetahui model perencanaan bisnis yang tepat untuk membuat usaha yang mengkolaborasikan antara permainan anak dan permainan dan orang dewasa. Yang kedua, mengetahui apakah model bisnis tersebut layak untuk diimplementasikan melalui analisis kelayakan finansial. Lalu kontribusi penelitian. Nah, kontribusi penelitian bagi pelaku usaha, yaitu penelitian ini dapat menjadi referensi dan pedoman praktis dalam merancang, menjalankan, serta mengembangkan usaha di bidang hiburan. Lalu bagi praktisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan atau wawasan terkait bisnis pada sektor hiburan. Lalu bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya
mengenai pengembangan literatur di bidang kewirausahaan, khususnya pada sektor hiburan. Lalu kita masuk pada bab kedua, yaitu landasan teori. Nah, yang pertama adalah value proposition. Jadi, value proposition ini adalah serangkaian manfaat yang perusahaan berikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Eh, untuk ke situ, maka diperlukan eh, alat yaitu yang bernama value proposition canvas. Jadi atau VPC. Jadi VPC ini adalah sebuah alat yang bisa membuat value proposition menjadi terlihat nyata dan menjadi lebih mudah untuk didiskusikan dan dilaksanakan. Nah, di dalam VPC itu sendiri terdapat customer profile yang terdiri customer jobs, gains, dan pains. Kemudian pada value map terdiri dari produk dan service, gain creator, dan pain reliever. Lalu yang kedua adalah model bisnis. Jadi model bisnis itu sendiri adalah dokumen atau strategi yang menguraikan bagaimana bisnis atau organisasi memberikan nilai kepada pelanggannya. Nah, untuk model bisnis ini sendiri memerlukan alat yang namanya Business Model Canvas atau BMC. Nah, BMC itu sendiri merupakan salah satu alat strategi yang dapat digunakan untuk melihat rupa usaha yang sedang atau akan dijalankan. Nah, di dalam BMC itu sendiri terdapat 9 blok dan 9 blok yang terdiri dari customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Nah, untuk analisis kelayakan finansial, itu analisis kelayakan finansial dilakukan dengan melakukan perhitungan kriteria finansial seperti modal investasi, keuntungan kotor, keuntungan bersih, jangka waktu untuk balik modal, dan titik impas. Jadi, analisis kelayakan usaha berdasarkan aspek finansial tidak memperhatikan faktor-faktor lain dari lingkungan sekitar. Nah, beberapa kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi kelayakan finansial terhadap suatu usaha adalah yang pertama itu revenue cost ratio, di mana definisinya perbandingan antara total penerimaan atau R dan total biaya atau C. Dengan asumsi apabila R per C ini sama dengan 1, maka proyek atau usaha berada di dalam keadaan BIP atau titik impas. Nah, apabila R per C ini kurang dari 1, maka proyek atau usaha layak untuk dilaksanakan. Dan apabila R per C ini lebih dari 1, maaf, apabila R per C ini kurang dari 1, maka proyek atau usaha tidak layak untuk dilaksanakan. Dan apabila R per C ini lebih dari 1, maka proyek atau usaha itu layak untuk dilaksanakan. Nah, yang kedua ada NPV. NPV ini adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Dengan asumsi apabila NPV ini lebih dari 0, proyek atau usaha layak untuk dilaksanakan. Dan apabila NPV ini sama dengan 0, maka proyek atau usaha berada di dalam keadaan BIP atau titik impas. Dan apabila NPV ini kurang dari 0, proyek atau usaha tidak layak untuk dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada IRR, yaitu diskon rate yang membuat NPV sama dengan 0, namun tidak berhubungan dengan diskon rate yang dihitung berdasarkan data di luar proyek sebagai Social Opportunity Cost of Capital atau disebut SOCC yang berlaku umum di masyarakat. Dengan asumsi apabila IRR itu kurang dari SOCC, maka proyek atau usaha tidak layak untuk dilaksanakan. Dan apabila IRR ini sama dengan SOCC, maka proyek atau usaha berada di dalam keadaan BIP atau titik impas. Dan apabila IRR ini lebih dari SOCC, maka proyek atau usaha layak untuk dilaksanakan. Nah, dan yang terakhir adalah payback period atau PP. Nah, jang itu PP itu sendiri adalah jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang telah direncanakan. Jadi,
Apabila PP ini kurang dari umur ekonomis, maka proyek atau usaha ini layak untuk dilaksanakan. Nah, untuk apabila PP ini lebih dari umur ekonomis, maka proyek atau usaha ini tidak layak untuk dilaksanakan. Dan apabila PP ini sama dengan nol, maka proyek atau usaha berada di dalam keadaan BEP atau titik impas. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, untuk desain penelitian ini menggunakan mixed method di mana terdapat metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai value proposition canvas atau VPC, yaitu keinginan dan kebutuhan calon pelanggan dan analisis perancangan model bisnis yang dipetakan ke dalam Business Model Canvas atau BMC. Nah, kemudian penelitian ini didukung oleh metode kuantitatif yang digunakan untuk menghitung analisis kelayakan finansial menggunakan seperti yang saya sebutkan tadi, revenue cost ratio, net present value, internal rate of return, dan payback period. Nah, untuk unit analisis itu sendiri ada dua, yaitu organisasi dan individu. Untuk organisasi, yaitu perusahaan yang menjalankan model bisnis hiburan biliar dan hiburan anak. Lalu untuk yang individu adalah calon konsumen potensial dari bisnis hiburan biliar dan hiburan anak. Untuk sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data primer itu ada observasi, survei, dan wawancara. Untuk metode pengumpulan data sekunder adalah kajian literatur. Nah, untuk metode pengumpulan data observasi, instrumen penelitiannya adalah formulir observasi. Untuk unit analisisnya adalah organisasi atau perusahaan dengan bisnis sejenis, yaitu bisnis biliar dan permainan anak. Untuk proses penelitiannya, yaitu observasi, dilakukan secara langsung terhadap dua perusahaan sejenis. Observasi dilakukan sederhana dan tidak terstruktur. Konten observasi yaitu non-keprilakuan atau analisa aktivitas dan analisa kondisi fisik. Untuk observasi dilakukan secara langsung dengan tidak diketahui dan tidak terlibat. Gitu. Nah, untuk tujuannya itu mengamati proses operasional, mengamati kelengkapan infrastruktur dan fasilitas yang ada pada perusahaan sejenis tersebut. Untuk metode pengumpulan data survei dengan instrumen penelitian kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden berupa isian kuesioner dalam format Google Form. Untuk unit analisis yaitu individu dengan calon pelanggan potensial yang mengunjungi tempat hiburan serupa seperti biliar dan permainan anak. Untuk proses penelitiannya yaitu survei dilakukan dengan mengumpulkan 80 responden melalui Google Form. Untuk teknik pengambilan sampel yaitu random sampling. Untuk kriteria responden yaitu yang berdomisili Yogyakarta, Bantul, dan sekitarnya. Untuk usia 15 sampai 60 tahun dan minat terhadap rumah hiburan seperti biliar dan permainan anak. Untuk tujuannya yaitu untuk mendapatkan data dan informasi terkait ketertarikan pelanggan terhadap rumah hiburan biliar dan permainan anak dan mendapatkan data serta informasi terkait pengaruh kombinasi antara rumah hiburan biliar dan permainan anak. Lalu yang metode pengumpulan data yang ketiga adalah wawancara dengan instrumen penelitian formulir wawancara, kamera, dan alat perekam suara. Untuk unit analisisnya itu adalah organisasi atau perusahaan dengan bisnis sejenis, yaitu bisnis biliar dan bisnis permainan anak. Untuk proses penelitiannya itu wawancara dilakukan secara langsung, baik secara luring maupun secara daring. Dan wawancara dilakukan dengan dua owner pelaku usaha rumah biliar dan dua owner pelaku usaha permainan anak. Dengan tujuan mendapatkan dan menggali informasi yang lebih mendalam mengenai operasional dan kelengkapan infrastruktur serta fasilitas pada perusahaan. Dan yang kedua, mendapatkan informasi terkait bagaimana pengaruh kombinasi antara rumah hiburan biliar dan permainan anak. Lalu untuk kajian yang keempat adalah kajian literatur dengan instrumen penelitian sumber dari buku, jurnal penelitian,
artikel dan berita, baik melalui internet, sosial media, dan televisi. Lalu untuk proses penelitiannya yaitu mencari dan menemukan teori dan data yang terkait dengan penelitian melalui instrumen penelitian tersebut. Untuk tujuannya yaitu mendapatkan informasi dan data yang dapat mendukung proses jalannya penelitian dan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih komprehensif terkait penelitian yang sedang dilakukan. Nah, untuk metode analisanya tersebut, untuk analisa kualitatif, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi ringkasan hasil ke dalam PPC dan BMC. Itu. Nah, untuk analisa kuantitatif, itu melakukan uji kelayakan finansial dari model bisnis yang akan dijalankan dengan menghitung eh, revenue cost ratio, NPV, IRR, dan payback period. Nah, berikut adalah rangka penelitian. Itu yang pertama adalah rumusan masalah, lalu studi lapangan dan literatur, pengumpulan data yang menggunakan observasi, survei, dan wawancara, lalu a- eh, me- apa, analisa melalui value proposition canvas, business model canvas, dan analisa finansial, lalu menjadi model bisnis rumah hiburan dewasa dan anak. Nah, berikut daftar pustaka yang menjadi referensi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Tuhan memberkati.